nanti mungkin teman-teman bekerja di konsultan pajak atau apa nanti biar paham tahap demi tahap dan apa yang harus dia siapkan di situ. Jadi tidak perlu ada ketakutan atau kekhawatiran, oh saya sedang diperiksa, pajak saya atau perusahaan saya sedang diperiksa, nggak perlu ada kekhawatiran yang seperti itu karena sebenarnya pemeriksaan pajak itu juga mengalir mengikuti pembukuan wajib pajak. Untuk bahan kuliah yang minggu lalu sudah saya share ke Komtingnya ya, nanti Komtingnya mungkin udah membagikan ke teman-teman. Jadi saya selalu sampaikan bahwa ya, saya selalu sampaikan bahwa soal yang akan saya buat di soal ujian nanti itu tidak akan jauh dari apa yang sudah saya sampaikan di PowerPoint-nya. Mungkin yang perlu dibaca atau ada yang perlu didalami lagi, mungkin teman-teman bisa mengacu ke ketentuan-ketentuan yang sudah saya share ke teman-teman pada saat itu. Oke, sudah 26 yang bergabung. Saya mulai aja ya untuk kuliah kita. Eh, Teman-teman yang sudah bergabung yang masih belum menyalakan kameranya coba dinyalakan sebentar atau dinyalakan. Saya akan screenshot lagi. Oke. Untuk tugas hari ini sudah kumpulkan semua ya. Untuk tugas-tugasnya sudah diupload. Sudah, Bapak. Oke. Jadi nanti teman-teman kerjakan saja sesuai dengan apa kemampuan masing-masing pengetahuannya. Toh nanti juga akan kita koreksi lewat kuliah kita hari ini untuk nambah pengetahuannya masing-masing. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis pemeriksaan, kemudian apa saja tahapan yang dilakukan sampai kepada eh, penerbitan surat ketetapan pajak. Oke, saya langsung share saja. Oke. Bisa dilihat sudah muncul di tempat teman-teman ya. Kalau ada yang belum bisa muncul PowerPoint-nya, present aja nanti sampaikan ke saya. Nanti biar saya reset ulang. Baik, hari ini kita akan mempelajari jenis dan tahapan pemeriksaan pajak. Bahan kita cukup banyak, ada sekitar 40 slide, jadi saya harapkan teman-teman juga bisa lebih fokus memperhatikan. Tapi sebagian sudah pernah saya sampaikan di perkuliahan di semester yang lalu, atau ada sedikit yang di perkuliahan pertama kita sudah pernah saya singgung terkait dengan jenis pemeriksaan pajak. Baik, ini untuk pemeriksaan pajak dasar hukum kita tetap dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Tata Cara Perpajakan, kemudian pasal 31 peraturan pokoknya ada di PMK 17 dan PMK 184, kemudian Perdirjen Pajak nomor 07 tahun 2017, SE 10 tahun 2017, dan SE 06 tahun 2016 tentang kebijakan pemeriksaan pajak. Jadi tetap pedoman kita sama dengan yang perkuliahan pertama tentang pemeriksaan pajak. Kemudian ini lebih detailnya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, akan saya share juga nanti melalui Komting. Ada PP 74 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk tata cara pemeriksaannya tadi sudah disebutkan PMK 17 dan 184. Dan
Acuan yang penting juga di sini sebenarnya adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23 Tahun 2017, 13 tentang standar pemeriksaan, kemudian SE atau Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2018 ini yang terbaru tentang kebijakan pemeriksaan. Jadi suatu proses pemeriksaan itu mempunyai tata cara dan juknis. Kalau kita lihat di sini ya, petunjuk teknis dan tata cara. Tata cara itu mengatur keseluruhan proses termasuk ada kewajiban bagi dua pihak, apakah itu bagi pemeriksa dan bagi wajib pajak. Kemudian ada kebijakan pemeriksaan. Kebijakan pemeriksaan ini tentang sasaran utamanya. Misalnya, yang dituju itu untuk tahun ini prioritasnya adalah 5 sektor. Sektor pertambangan, kemudian sektor perkebunan sawit, kemudian kehutanan, sektor real estate, terutama terkait dengan apartemen dan high risk building, dan selanjutnya. Jadi kebijakan pemeriksaan ini sebenarnya tematik, tergantung dengan sektor apa secara perekonomian itu biasanya yang lagi booming. Di situ kita akan uh, awasi lebih dalam, dari Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pengawasan lebih dalam terhadap sektor-sektor yang kebetulan sedang booming. Kemudian setelah kebijakan pemeriksaan, di sebelah kiri sini ada standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan itu apa saja sih langkah-langkahnya, apa saja sih yang harus dilakukan sehingga pemeriksaan itu tidak bertele-tele atau bahkan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Pemeriksaan itu adalah untuk uji kepatuhan. Kemudian di dalamnya juga akan ada proses pemeriksaan itu pedoman. Pedoman di sini terkait dengan audit plan atau rencana pemeriksaan, kemudian audit program atau program pemeriksaannya sendiri itu apa saja langkah-langkahnya. Metode dan teknik ini biasanya terkait nanti pada saat pemeriksaan itu sudah berjalan. Terkait dengan bagaimana cara data itu dikumpulkan, dari mana, bagaimana diolahnya, dan lain-lain. Ini melibatkan juga metode pengumpulan data secara umum dan teknik-teknik dalam analisa laporan keuangan. Kemudian di sini ada KKP. KKP itu adalah kertas kerja pemeriksaan. Working papers-nya pemeriksa itu harus ada. Jadi pemeriksaan itu tidak tiba-tiba saja mengeluarkan angka koreksi, tapi harus ada dasarnya, kertas kerja pemeriksaan. Nanti kertas kerja pemeriksaan ini ditutup dengan LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Jadi teman-teman boleh nanti lebih menghafalkan KKP ini kepanjangannya apa, LHP ini kepanjangannya apa. Jadi laporan hasil pemeriksaan. Terus kemudian ada kalanya, kalau teman-teman ingat minggu lalu saya pernah menjelaskan ada pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan lengkap itu biasanya pemeriksaan yang menyangkut perusahaan yang mempunyai grup usaha yang besar, holding company istilahnya kalau sekarang. Jadi perusahaan grup raksasa, seperti contohnya MNC Group, dia di dalamnya itu ada banyak PT, ada banyak apa, maka ada pedoman untuk melakukan pemeriksaan atas transaksi-transaksi yang didasarkan atas hubungan istimewa. Jadi hubungan istimewa ini kalau teman-teman mengingat di KUP, bagaimana hubungan istimewa itu, yang pertama ada dari kesamaan pengurus atau manajemen, komisaris, terus kemudian yang kedua kesamaan pemegang saham, ketiga kesamaan dalam hal apa itu kepemilikan dan lain-lain. Itu pedoman itu akan ada pada saat banyak pihak yang terikat atau terkait hubungan istimewa ini bertransaksi dalam suatu kegiatan bisnis yang besar, karena tentunya akan ada semacam tax planning dari mereka untuk bagaimana memperkecil pajak, yang tentunya kalau memang secara tax planningnya bagus kita tidak permasalahkan. Tapi kalau kemudian tax planning itu mengarah kepada tax evasion atau penghindaran pajak yang tujuannya untuk cheating atau licik, maka kita akan melakukan koreksi. Jadi ini ada juknisnya terkait WP Group dan yang mempunyai hubungan istimewa.
Kemudian ada petunjuk teknis bagaimana pemeriksaan lapangan itu dijalankan. Jadi ini nanti bisa pelajari teman-teman di surat edaran peraturan-peraturan terkait ini. Jadi nanti akan paham bagaimana langkah-langkahnya, tapi di belakang saya akan jelaskan lebih jauh. Baik, berikutnya, seperti kuliah kita yang sebelumnya, ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Inilah jenis pemeriksaan itu hanya ada dua. Kalau pemeriksaan lapangan itu apa, Pak? Pemeriksaan lapangan itu pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dengan mendatangi tempat usaha wajib pajak, mendatangi gudangnya, mendatangi tempat di mana mereka uh, melakukan transaksi dalam artian membuat dokumen-dokumen keuangan seperti faktur, invoicing, dan lain-lain. Jadi tidak hanya percaya kepada pembukaan wajib pajak, tapi kita juga melihat apa saja sih yang ada di lapangan itu, sehingga nanti kita bisa bandingkan dengan data yang diberikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan lapangan ini biasanya dilakukan untuk seluruh jenis pajak atau bisa juga untuk satu atau dua jenis pajak, misalnya untuk PBB, untuk PPN, tujuan restitusi. Pemeriksaan lapangan itu wajib dilakukan. Karena apa? Jangan sampai wajib pajak yang meminta restitusi itu ternyata alamatnya fiktif. Dia tidak ada di situ. Hanya faktur saja yang dia dapat debit kreditkan, sehingga dia bisa restitusi. Kemudian jenis pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan kantor. Jadi kalau pemeriksaan kantor ini biasanya terkait dengan, kalau teman-teman lihat, itu ada pasal 17C dan pasal 17D, yaitu pengembalian pendahuluan. Biasanya untuk PPN bagi pengusaha tertentu atau pengusaha dengan kriteria tertentu. Yang intinya di pasal 17C dan pasal 17D terkait dengan Undang-Undang KUP itu terkait dengan pengembalian apabila wajib pajak memang tergolong patuh dan memiliki catatan yang bagus. Jadi ini jenis pemeriksaannya. Ini yang sudah saya sampaikan di yang lalu. Pemeriksaan lengkap itu apa? Pemeriksaan lengkap itu biasanya untuk all taxes, seluruh jenis pajak, dan dia biasanya melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian pemeriksaan sederhana lapangan itu biasanya hanya menyangkut satu atau dua jenis pajak aja tadi yang saya sebutkan. Bisa PPN, bisa PBB, tapi prinsipnya adalah kita pemeriksaan lapangan. Artinya kita datang ke tempat-tempat usaha wajib pajak, melihat apa yang dilakukan, lawan transaksinya, dan sebagainya. Ini pemeriksaan lapangan. Nah, ini untuk alurnya, ini kita bisa bagi untuk pemeriksaan lapangan adalah yang pertama, tahap instruksi atau penugasan. Ini biasanya ada namanya LP2, lembar penugasan pemeriksaan. Itu adalah instruksi dari kantor pusat Ditjen Pajak kepada unit-unit KPP untuk melakukan pemeriksaan atas WP-WP yang ada di dalam nominatif daftar yang diberikan. Berdasarkan itu, kemudian kita bagi tahap persiapan pemeriksaan. Ini ada di sini, yang menyangkut rencana, program, dan sarana prasarana, kemudian tahap pelaksanaan pemeriksaan, yaitu, ini coba perhatikan nanti ya, kita bandingkan dengan alur kegiatan pemeriksaan kantor. Jadi bedanya nanti di tahap pelaksanaan ini. Ya, teman-teman nanti pada saat mungkin ujian saya keluarkan soal bedanya ada di mana, perhatikan. Ini yang berwarna hijau muda ini adalah kalau pemeriksaan lapangan di tahap pelaksanaannya, dua inilah yang membedakan, plus satu terkait dengan penyegelan. Yang pertama terkait penyampaian surat perintah pemeriksaan lapangan dan surat panggilan kepada WP untuk datang ke kantor. Kemudian perbedaan kedua adalah terkait dengan pemeriksaan atau pengujian di tempat wajib pajak. Jadi kita bisa melakukan pengujian langsung terhadap persediaan wajib pajak, terhadap dokumen-dokumennya, termasuk kita mengambil dan meminjam catatan yang kita anggap cukup mencurigakan di lapangan untuk kita ambil samplingnya, kita bawa ke kantor. Di sini perbedaan utamanya ada dua ini, plus satu terkait dengan penyegelan. Jadi konteksnya penyegelan ini, ada kalanya wajib pajak itu menolak kita periksa, padahal di lapangan kita menemukan data atau sesuatu yang sangat mencurigakan.
Nah, untuk mengamankan itu biasanya kita akan melakukan penyegelan. Jadi petugas pemeriksa pajak itu diberikan hak untuk melakukan penyegelan bahkan terhadap ruangan-ruangan direksi atau apapun yang kita anggap mencurigakan kita segel. Dan itu kalau mereka berani membuka segelnya, konsekuensinya adalah konsekuensi pidana langsung. Jadi tiga inilah perbedaan antara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor nantinya. Jadi untuk proses selanjutnya setelah disampling, kemudian kita melakukan pengujian dan peminjaman dokumen untuk disampaikan wajib pajak ke kantor, kemudian kita lakukan analisa dan lain sebagainya dengan metode dan teknik pemeriksaan yang saya sampaikan di depan tadi. Berikutnya setelah temuan ada, kemudian wajib pajak kita berikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan kita meminta tanggapan dari wajib pajak atas hasil pemeriksaan sementara kita ini, tanggapan wajib pajak seperti apa. Jadi kalau wajib pajak kemudian setelah memberikan tanggapan tertulis, kita berikan waktu sekian hari, nanti di belakang saya akan sampaikan, kita undang dia untuk datang ke kantor melakukan pembahasan atas tanggapannya wajib pajak tadi. Pada saat pembahasan ini ada dua kemungkinan, wajib pajak setuju seluruhnya dengan hasil yang disampaikan pemeriksa melalui surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tadi, maka kita akan membuat berita acara pembahasan hasil pemeriksaan. Tapi ada kalanya wajib pajak tidak setuju, mereka ragu dengan kemampuan pemeriksa, maka mereka berhak untuk meminta agar dilakukan pembahasan oleh tim QA. QA ini adalah Quality Assurance. Jadi tim QA ini adalah tim yang dibentuk oleh Kanwil atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat unit KPP yang melakukan pemeriksaan itu berada. Jadi misalnya saya berada di KPP Madya 2 Surabaya, itu berada di wilayah Kanwil Jawa Timur 1, maka apabila wajib pajak tidak percaya dengan hasil pemeriksaan kami, maka dia berhak melakukan permintaan untuk dilakukan assessment atau penilaian hasil itu oleh tim QA yang dibentuk oleh Kanwil. Dan nanti hasilnya itulah yang akan kita buat sebagai berita acara hasil akhir pemeriksaan. Dari sini baru pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan dan mengeluarkan nota penghitungan pajak untuk tujuan penerbitan surat ketetapan pajak. Jadi proses garis besarnya adalah instruksi awal, persiapan pemeriksaan, pelaksanaan, sampai kepada pelaporan, yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan yang produknya adalah produk hukum yang berupa nota penghitungan dan surat ketetapan pajak. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman tiga box yang berwarna berbeda inilah perbedaan utama antara pemeriksaan lapangan dengan pemeriksaan kantor nantinya. Ini pemeriksaan kantor yang saya sampaikan tadi. Jadi pemeriksaan kantor lah ini. Kalau di dalam pemeriksaan kantor, kalau tadi kita ingat di yang sebelumnya, itu adalah penyampaian SPPL, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Ini di box pertama perbedaan ini. Sedangkan kalau di pemeriksaan kantor, kita hanya menyampaikan surat panggilan. Jadi petugas pemeriksa ini tidak datang sama sekali ke area WP, tapi kita mengirimkan surat panggilan, apakah itu melalui email, faksimile, scan dokumen sesuai permintaan wajib pajak, atau kita kirimkan lewat surat pos tercatat. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah peminjaman buku dan catatan. Kalau yang tadi di pemeriksaan lapangan kita bisa langsung mengambil, menyita atau meminjam dokumen WP yang ada di lapangan, termasuk alat bukti lainnya. Tapi kalau di pemeriksaan kantor kita hanya dapat meminjam. Jadi petugas ini kalau pemeriksaan kantor sifatnya pasif. Karena apa? Biasanya ini terkait dengan restitusi atau pemeriksaan yang diajukan wajib pajak untuk tujuan permintaan pengembalian uang. Jadi karena mereka yang butuh ya kita tunggu di kantor, kita mintain dokumennya, kalau tidak menyampaikan ya sudah, pemeriksaan kita akhiri dengan tidak menerbitkan sesuai dengan apa yang dia minta. Untuk tahap yang lainnya sama,
Di sini tidak ada penyegelan karena memang ini pemeriksaan kantor, kita tidak mendatangi lokasi usaha wajib pajak. Itu yang bisa saya sampaikan perbedaan utamanya antara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Kemudian kita di sini belajar tentang ruang lingkup pemeriksaan. Yang dimaksud ruang lingkup pemeriksaan itu kalau teman-teman mengetahui bahwa pajak ini kan ada banyak ya jenis pajaknya. Ada PPh badan, kemudian ada PPh orang pribadi. Ada pajak pertambahan nilai, ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan selanjutnya. Maka yang dimaksud ruang lingkup pemeriksaan ini adalah terkait dengan yang pertama pemeriksaan hanya atas satu atau dua jenis pajak saja. Biasanya ini terkait dengan, biasanya kalau importir, dia impor, maka impor ini pasti akan berjalan seiring dengan PPh pasal 22 impor. Maka hanya atas dua jenis pajak itu saja yang diperiksa. Jadi pemeriksaannya itu bisa menyangkut satu, dua, atau tiga jenis pajak dan itu biasanya menyangkut dengan masa pajak. Masa pajak ini bulan atau bagian dari tahun pajak. Itu untuk jenis pemeriksaan yang pertama, atas satu atau beberapa jenis pajak saja. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan atas seluruh jenis pajak atau all taxes. All taxes ini biasanya kalau kita memeriksa tadi itu, pemeriksaan lapangan, apakah pemeriksaan sederhana lapangan, tapi biasanya yang paling utama adalah pemeriksaan lengkap. Itu kita lakukan atas seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban atau seharusnya menjadi kewajiban di perusahaan itu, mulai dari PPh dan PPN-nya. Jadi ruang lingkupnya pemeriksaan all taxes ini biasanya lebih complicated atau makanya disebut pemeriksaan lengkap karena yang kita periksa itu atas seluruh jenis pajak. Seluruh jenis pajak yang ada dalam satu tahun pajak. Di mana satu tahun pajak itu terdiri dari masa Januari, Februari, dan sampai dengan Desember. Itulah pemeriksaan yang dimaksud dengan ruang lingkup pemeriksaan all taxes. Jadi jenis pajaknya dan masa pajak yang membedakan ruang lingkup pemeriksaan ini. Itu dua kata kuncinya atau dua clue-nya adalah terkait dengan jenis pajak dan masa pajak yang diperiksa. Itu yang saya selalu ulang-ulang ke teman-teman pada saat memberikan perkuliahan. Jadi tidak ada kesalahpahaman terkait dengan ruang lingkup ini. Baik, berikutnya. Nah, ini tadi sebagian sudah kita pelajari ya waktu di tahapan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor tadi. Yang pertama yaitu terkait dengan instruksi, kemudian tahap persiapan, tahap pelaksanaan, kemudian tahap pelaporan, dan penerbitan produk hukum SKP atau STP yang diawali dengan nota perhitungan. Jadi nota perhitungan ini itu biasanya untuk dokumen internal dari Ditjen Pajak. Jadi di dalam nota perhitungan itu isinya adalah menyangkut pokok pajak, kemudian bunga, denda atau kenaikan pasal berapa saja yang kita kenakan, kita total sesuai dengan masa pajak dan bulan berlakunya bunga yang akan kita bebankan ke wajib pajak kalau itu menyangkut bunga, dan hasilnya nanti akan terangkum dalam satu SKP atau STP yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, ini saya kira mudah. Jadi yang pertama di tahapan tadi, kita setelah LP2 atau lembar penugasan pemeriksaan itu muncul atau diterima oleh KPP dari kantor pusat, maka kita segera menerbitkan SP2. KPP atau kantor pelayanan pajak menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan ini berdasarkan tiga hal ini, apakah itu instruksi atau dalam konteks ini adalah top down, ataukah permintaan pemeriksaan lokasi oleh UP2 domisili. UP2 ini adalah unit pelaksana pemeriksaan pajak. Atau dalam artian begini,
ada namanya WP, itu dia punya cabang di banyak tempat. Dia terdaftar utamanya adalah di KPP Surabaya Gubeng misalnya. Kemudian dia mempunyai cabang di KPP Surabaya Wonocolo, Surabaya Tegalsari, dan beberapa KPP lainnya. Maka KPP pada saat wajib pajak badan yang ada di KPP Gubeng atau KPP utama domisili tadi sedang memeriksa, maka dia bisa melakukan permintaan kepada unit pemeriksaan lokasi atau tempat cabang-cabang wajib pajak itu berada. Jadi kalau pusatnya atau domisilinya ada di KPP Gubeng, maka lokasinya adalah yang tadi di KPP Wonocolo dan lain-lain sesuai dengan kewenangan KPP-nya itu bisa melakukan pemeriksaan atas permintaan UP2 atau unit pelaksana pemeriksaan domisili, yaitu KPP Gubeng. Jadi ini pemeriksaan keterkaitan biasanya. Terus yang ketiga adalah surat persetujuan pengalihan pemeriksaan. Pengalihan pemeriksaan ini biasanya karena WP itu pindah. Jadi pada saat sedang diperiksa, di tengah jalan WP itu kemudian pindah ke KPP lain. Maka di sini ada pengalihan pemeriksaan yang harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat Direktur Jenderal Pajak. Ini intinya SP2 atau surat perintah. Kemudian apakah bisa Pak itu berubah susunan tim pemeriksaannya? Bisa, karena banyak wajib pajak yang kemudian menggugat, kok saya diperiksa A, sekarang diperiksa B. Padahal KPP-nya masih tetap sama. Itu bisa dimungkinkan, karena biasanya itu terjadi kalau pemeriksa pajaknya mutasi ke kantor lain. Itu bisa dilakukan perubahan susunan tim pemeriksanya. Dan itu pasti resmi kalau memang dasarnya adalah karena adanya mutasi atau karena sebab lain sehingga satu anggota tim itu berubah. Itu masih dimungkinkan dan tetap SP2 perubahan itu wajib diperlihatkan atau disampaikan ke wajib pajak yang sedang diperiksa kalau ada perubahan susunan tim. Baik, berikutnya setelah SP2-nya jadi, kemudian tahap berikutnya adalah disiapkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor kalau memang dia hanya diperiksa untuk pemeriksaan kantor. Jangka waktunya surat pemberitahuan ini paling lama 15 hari setelah tanggal SP2 terbit atau surat perintah pemeriksaan itu terbit, maka 15 hari kemudian paling lambat maka surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan ini sudah harus disampaikan kepada wajib pajak. Sedangkan kalau surat perintah pelaksanaan pemeriksaan kantor, panggilannya harus sudah disampaikan, dibuat dan sudah disampaikan dalam jangka waktu 5 hari setelah tanggal surat perintah pemeriksaan kantor itu terbit. Ini hubungannya apa? Karena nanti pemeriksa ini sangat rigid dalam pelaksanaannya untuk ditentukan tanggal-tanggal dan berapa lama dia harus menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, kapan dia harus meminta tambahan data dan lain-lain itu semua itu terkait dengan jangka waktu yang harus dipenuhi oleh pemeriksa. Berikutnya adalah tahap persiapan pemeriksaan. Kalau tadi kita terkait dengan tahap administrasi awal atau surat perintah pemeriksaan. Kenapa terkait surat perintah pemeriksaan? Karena penting sekali suatu pemeriksaan itu ada surat perintahnya. Karena banyak yang mengaku pemeriksa, abal-abal, kemudian memeriksa WP, mengancam WP, ujung-ujungnya malah minta uang dan macam-macam. Itu banyak terjadi yang di luar kita yang ngaku-ngaku orang pajak, kemudian menakut-nakuti WP mau meriksa, padahal mereka sebenarnya adalah bukan petugas yang mendapatkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terkait SP2. Kemudian tahap berikutnya adalah persiapan pemeriksaan. Jadi yang paling penting sebenarnya di tahapan ini, karena terkait dengan audit plan, kemudian audit program, dan lain-lainnya, semua harus disiapkan di tahapan ini. Ini, jadi tahap utamanya sebenarnya ada 4. Kalau kita bicara tentang tahap persiapan pemeriksaan ini, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 10 tahun 2017. Yang pertama adalah mengumpulkan
dan mempelajari data wajib pajak yang dilakukan di kantor. Jadi ini adalah tahapan-tahapan atau langkah yang harus dilakukan pemeriksa, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak. Kemudian di dalam kegiatan ini dia melakukan wawancara atau audiensi dengan account representatif. Jadi kalau teman-teman tahu di kantor pajak itu di dalam seksi pengawasan atau seksi pelayanan di situ akan ada account representatif yang melakukan pengawasan terhadap D2D-nya wajib pajak. Aktivitasnya yang ada data di dalam sistem dan lain sebagainya melakukan pengawasan dan visit dan lain sebagainya itu AR ini atau account representatif. Kemudian yang kedua, dia juga pemeriksa melakukan pengumpulan data baik internal ataupun eksternal dan informasi lainnya tentang wajib pajak. Jadi ini dilakukan sebelum turun ke lapangan. Kemudian tahap kedua mengumpulkan data internal, yang kedua adalah mengumpulkan data dan informasi di lapangan melalui observasi lapangan. Jadi biasanya memang diizinkan pemeriksa itu sebelum formal melakukan penyampaian surat perintah atau surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan ke wajib pajak itu biasanya dia mengobservasi dulu di lapangan. Wajib pajak ini lawan transaksinya, aktivitasnya di mana, misalnya impornya di Tanjung Perak itu biasanya gudangnya di sebelah mana, itu lain-lain sebagainya yang sejenis itu tahap kedua biasanya dilakukan oleh pemeriksa. Yang ketiga adalah setelah melihat data, informasi, dan kenyataan di lapangan, maka disitulah dilakukan penyusunan audit plan dan audit program. Dan yang keempat ialah menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Ini adalah 4 kegiatan utama yang ada di tahap persiapan pemeriksaan. Yang berikutnya, terkait dengan tadi, setelah melakukan analisa di poin pertama, maka pemeriksa melakukan identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan. Kenapa ini harus dilakukan? Kalau teman-teman ingat kuliah saya minggu yang lalu, apa perbedaan utama audit yang dilakukan oleh KAP dan audit yang dilakukan oleh pemeriksa pajak? Beda utamanya adalah terletak pada kebenaran. Kalau audit oleh kantor akuntan publik, dia hanya menyatakan pendapat kewajaran laporan keuangan WP. Tapi kalau pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak, maka full yang dilakukan penilaian adalah kebenaran angka-angka transaksinya. Jadi kalau akuntan publik kewajaran dengan sampling, kalau secara audit pajak yang dilakukan adalah kebenaran angka itu. Sehingga cukup rumit sebenarnya pemeriksaan pajak ini, karena semua dokumen harus kita minta, bukan sampling. Kenapa seperti itu? Karena nanti transaksi-transaksi itulah yang akan menjadi dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung berapa sih kewajiban pasal 23-nya, berapa sih kewajiban pasal 22-nya, sehingga kita tidak bisa melakukan sampling. Pemeriksa pajak tidak bisa melakukan sampling. Jadi berdasarkan itu, maka dia harus tentukan tujuannya. Pos SPT mana nih yang kelihatan mencurigakan? Pos-pos SPT mana nih yang tidak wajar? Untuk itu, pemeriksa tetap akan melakukan analisa berdasarkan PSAK, termasuk juga alat analisa laporan keuangan yang berupa angka-angka rasio. Kita membandingkan rasio rata-rata industri atau rata-rata usaha yang sama. Nanti kita bandingkan juga rasionya wajib pajak dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir. Wajar atau tidak. Untuk angka-angkanya itu benar atau tidak. Kemudian ditentukanlah langkah-langkah apa dan pos apa yang akan diperiksa oleh pemeriksa. Sehingga kita tidak membuang waktu, tapi biasanya kalau sudah ditentukan pos-pos apa yang mencurigakan, nanti yang lain akan ketahuan secara otomatis. Karena kan di dalam laporan keuangan kan prinsip yang dianut kan debit kredit. Suatu posting atas debit pasti punya lawan dengan kreditnya atau sebaliknya. Apakah itu menyangkut adjustment, ataukah menyangkut reklasifikasi, ataukah menyangkut apa lagi. Jadi itulah yang perlu dilakukan, identifikasi masalah dan pos apa yang jadi prioritas untuk diperiksa. Berikutnya, setelah itu, maka
dibuatlah suatu audit plan atau perencanaan audit. Ini adalah langkah-langkah dari audit plan itu sendiri. Ini wajib dibuat oleh pemeriksa. Dalam hal ini adalah supervisornya. Jadi sebagai gambaran, tim pemeriksa pajak itu terdiri dari satu supervisor, satu ketua tim, dan biasanya 2 atau 3 anggota tim. Intinya biasanya itu terdiri dari 3 sampai 5 anggota dalam suatu tim pemeriksa pajak itu. Kemudian rencana pemeriksaannya juga dibuat terkait kriteria, jenis, ruang lingkup. Tadi aja ruang lingkup itu terkait dengan jenis pajak apa saja yang diperiksa, kemudian jenis pemeriksaannya, pemeriksaan lengkap, lapangan atau sederhana, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian tanggal perkiraan selesai pemeriksaan, tanggal jatuh tempo sampai kepada lokasi atau cabang WP mana saja yang akan dimintakan pemeriksaan lokasi. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau seperti ini biasanya yang memeriksa adalah KPP domisili, kemudian begitu kita meminta bantuan KPP lain, tempat cabang atau kantor perwakilan perusahaan yang sedang kita periksa itu berada, dan seluruh Indonesia bisa dilakukan pemeriksaan secara serentak atas wajib pajak di kantor utama dan kantor cabangnya. Ini terkait dengan audit plan. Kemudian yang berikutnya adalah audit program atau program audit. Jadi di dalam audit program ini lebih menyangkut tentang metode, teknik, dan prosedur apa yang akan ditempuh oleh pemeriksa. Ini kita sudah masuk ke dalam audit program ini terkait dengan aktivitasnya nanti. Jadi dia, oh ini ternyata persediaannya Vivo, tapi kenyataan di lapangan dia campur metodenya. Nah, itu juga akan pengaruh terhadap apa sih yang akan disasar dengan metode-metode tadi. Kemudian tekniknya, ini caranya mengumpulkan pembuktian, apakah lewat wajib pajak saja dengan meminta data dan dokumennya, apakah kita datang ke lapangan, ataukah kita ke pihak yang terkait dengan transaksinya wajib pajak, itu bisa dilakukan. Jadi program audit ini yang terakhir adalah prosedur. Tentunya semua metode dan teknik ini kita tidak boleh melangkahi prosedur dan hak kewenangan kita serta haknya wajib pajak juga dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan nantinya. Ini terkait dengan program audit atau program pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa. Berikutnya adalah ini di SC04, kenapa audit program itu harus dibuat. Yang pertama, sarana bagi supervisor untuk mengendalikan pemeriksaan, kemudian petunjuk kerja bagi tim pemeriksa pajak itu sendiri, kemudian sarana dan evaluasi penerapan metode, apakah metode tekniknya itu sudah benar sesuai dengan yang sudah disusun sejak awal tadi, sehingga hasilnya maksimal, dan referensi bagi pemeriksaan yang akan datang. Kalau memang pemeriksaan itu bagus dan hasilnya efektif, maka itu bisa dijadikan referensi atau jurisprudensi untuk pemeriksaan wajib pajak yang sejenis ke depannya. Ini kalau terkait dengan tahap persiapan berikutnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana sebelum pemeriksaan. Jadi ini lebih ke arah yang pertama adalah inventaris pemberkasan, kemudian yang kedua adalah kelengkapan berkas wajib pajak. Jadi disesuaikan dengan audit plan-nya seperti apa, termasuk juga disesuaikan dengan audit programnya. Apa saja yang diperlukan pemeriksa yang di dalam 2 tadi itu audit plan dan audit program. Kemudian mempersiapkan sarana pemeriksaan, ini lebih ke arah formal, yaitu kartu pemeriksa, formulir kertas kerja, kemudian ini ada tanda segel ini tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, ini biasanya kalau menyangkut pemeriksaan lapangan. Jadi kita bisa menyegel ruangan wajib pajak pada saat wajib pajak itu menolak untuk kita inspeksi atau menolak untuk dimasukin ruangannya, maka dapat dilakukan penyegelan jika pemeriksa melihat atau mencurigai ada hal yang disembunyikan wajib pajak di ruangan tersebut. Kemudian termasuk di dalamnya adalah ini yang penting, yang keempat ini,
Jadi pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak juga diperkenankan atau diperbolehkan untuk melakukan permintaan pertimbangan atau pendapat dari tenaga ahli yang dibutuhkan. Misalnya kita memeriksa pembukuan wajib pajak, saya dulu pernah, itu di dalamnya isinya adalah tulisan-tulisan dalam huruf kanji atau huruf Tiongkok. Jadi mau tidak mau kita melihat atau kita memanggil penerjemah bahasa yang sudah disumpah di depan pengadilan, kemudian penilai, ahli IT, dan termasuk ahli transfer pricing, kemudian aplikasi pendukung, dan tentunya data pembanding transaksi. Oke, tadi sudah tahap persiapan pemeriksaan sudah dilakukan, maka tahap ketiga, tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan pemeriksaan. Ini adalah tahap pengujian. Ini adalah langkah-langkah 12 langkah dalam aktivitas pelaksanaan pemeriksaan. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri-sendiri nanti di ketentuannya, tapi ini nanti juga bisa dipelajari dari sini. Yang pertama adalah setelah persiapan tadi, maka tentunya langkah berikutnya adalah penyampaian SP2 atau surat perintah pemeriksaan ke lapangan dan penyampaian SPPL atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan. Di sini diadakan pertemuan dengan wajib pajak. Pertemuan dengan wajib pajak ini nanti di belakang akan saya tunjukkan bahwa wajib pajak itu di tahap awal pemeriksaan oleh pemeriksa diberikan kuesioner. Kuesioner terkait dengan pendapat wajib pajak, bagaimana perilaku, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa selama pemeriksaan itu dilakukan. Jadi ini berguna untuk internal Ditjen Pajak melakukan evaluasi bila mana ada yang tidak pas atau tidak sesuai pada saat pemeriksaan nantinya. Misalnya pemeriksa minta diberikan pelayanan yang istimewa, minta diberikan fasilitas istimewa, itu nanti boleh diisi di kuesioner itu dan sifatnya adalah dijamin kerahasiaannya. Itu disampaikan di tahap pertemuan awal. Kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengujian di tempat wajib pajak. Jadi kadang kita minta izin ke wajib pajak untuk ke bagian ruangan accountingnya. Kita melihat bagaimana cara pembukuan mereka, baik secara fisik pembukuannya atau secara program komputer mereka melalui program akuntansi mereka. Bagaimana sih pencatatannya di komputer, bagaimana sih hasil print out-nya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Terus kemudian ini yang kelima ini adalah kegiatan apabila terjadi penolakan pemeriksaan oleh wajib pajak. Tapi ini biasanya kalau akhir-akhir ini sudah jarang sekali. Jadi wajib pajak biasanya menyetujui pemeriksaan, kecuali memang ada kasus tertentu. Jadi ini tidak kita perlukan biasanya, tapi kalaupun kita perlukan, kita buatkan berita acara penyegelan, kemudian berita acara penolakan pemeriksaan, itu kita lakukan di sini. Kemudian permintaan penjelasan atau keterangan. Jadi berdasarkan hasil awal tadi, analisa data dan lain-lain, mungkin pemeriksa mempunyai hal yang ingin ditanyakan ke wajib pajak pada saat di lapangan. Itu boleh langsung ditanyakan di situ. Tapi kalaupun tidak langsung dijawab wajib pajak, boleh diberikan semacam PR lah kepada wajib pajak, silakan menjawab nanti dengan datang ke kantor pada saat memenuhi undangan panggilan di kantor untuk menyampaikan dokumen tambahan atau penjelasan tambahan. Kalau terkait dengan perubahan rencana pemeriksaan atau program pemeriksaan ini biasanya ini fleksibel. Fleksibel dalam artian kita melihat pada saat tahap awal tadi kita sudah di lapangan, ketemu wajib pajak, sudah wawancara, melihat data dokumen, bila mana audit programnya atau audit plan-nya itu ada sedikit ketidaksesuaian, maka kita akan langsung sesuaikan di tahapan ini. Kemudian tindak lanjut pemeriksaan setelah pengujian, kemudian yang berikutnya kegiatan apabila terjadi pengungkapan ketidakbenaran. Nah ini kalau teman-teman mempelajari Undang-Undang KUP, ini ada di pasal 8 ayat 3 dan ayat 4.
yaitu pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi karena dia diperiksa, dia ketakutan akan ketahuan, maka dia lebih awal biasanya dia akan melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT-nya dia. Jadi pengungkapan ketidakbenaran ini nantinya dapat digunakan atau diperhitungkan oleh pemeriksa pada saat dia menerbitkan produk akhir setelah pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan. Dia akan tetap mencocokkan dengan temuannya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan, tadi itu tahapan surat pemberitahuan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini adalah aktivitasnya. Yang pertama, yang terkait dengan kuesioner tadi, ini mungkin nggak usah saya jelaskan ya, tadi sudah, itu kuesioner terkait dengan pendapat wajib pajak selama dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak. Berikutnya, ini adalah tujuan pemeriksaan atau pengujian di tempat wajib pajak, yaitu untuk mengetahui probisnya, kenyataannya seperti apa sih, karena banyak wajib pajak pada saat diperiksa, itu tidak sesuai antara KLU-nya atau klasifikasi lapangan usaha pada saat dia mendaftarkan awal untuk mendapatkan NPWP atau PKP, dia mendaftarkan usahanya sebenarnya adalah dagang. Tapi ternyata begitu di lapangan ketahuan bahwa dia sebenarnya adalah selain dagang juga produksi atau industri atas barang yang sama yang dia sedang perdagangkan. Jadi di sini tujuan pemeriksaan di tempat wajib pajak itu adalah untuk satu ini ada mengetahui proses bisnis yang sebenarnya. Yang kedua adalah untuk mengetahui gambaran mengenai tadi itu sistem pengendalian internal termasuk sistem akuntansi dan pembukuan yang diselenggarakan wajib pajak. Yang ketiga, untuk meyakinkan keberadaan fisik aktiva yang dilaporkan wajib pajak berikut kepemilikannya. Kalau teman-teman ingat, ini kaitannya nanti dengan aset yang dimiliki wajib pajak, termasuk biaya penyusutan yang dibebankan, berapa yang dilakukan leasing, berapa yang dilakukan pembelian langsung, dan lain-lain. Jadi ini nanti pengaruhnya adalah kepada biaya biasanya yang poin ketiga ini. Jadi inilah tiga tujuan utama pengujian dilakukan di tempat wajib pajak. Kemudian tahap berikutnya adalah peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Ini adalah penjelasan atas poin-poin tadi ya, yang 12 tadi itu rinciannya adalah di sini. Bagaimana prosesnya? Jadi peminjaman itu, peminjaman pertama pada saat kita sampaikan wajib pajak harus segera memenuhi dalam jangka waktu 1 bulan. Data dan dokumen yang kita pinjam atau pemeriksa pinjam harus segera dipenuhi dalam waktu 1 bulan. Jadi pada saat wajib pajak tidak meminjamkan datanya itu, maka pemeriksa berhak untuk melakukan perhitungan berdasarkan data yang ada pada kita. Nanti di belakang akan kita pelajari. Jadi ini proses peminjaman buku, catatan, dan dokumen dalam pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Kalau pemeriksaan kantor itu lebih cepat biasanya. Data atau dokumen ini kita minta agar dipenuhi dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Karena menyangkut pengembalian pendahuluan yang dalam jangka waktu 1 bulan setelah permohonan wajib pajak diterima lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka harus dikeluarkan keputusan dalam jangka waktu 1 bulan. Diberikan restitusi atau tidaknya, sehingga dokumen atau data harus segera diberikan dalam jangka waktu 14 hari setelah dikirimkannya surat permintaan peminjaman dokumen oleh pemeriksa. Kemudian yang berikutnya, ini pemenuhan jangka waktunya, yang 2 minggu tadi terkait dengan pemeriksaan kantor biasanya untuk tujuan restitusi. Setelah 2 minggu terlampaui, wajib pajak tidak memberikan dokumen atau hanya memberikan dokumen sebagian, maka dikeluarkan surat peringatan pertama. Diberikan jangka waktu tambahan 2 minggu. 1 minggu. Jadi pada saat minggu ketiga berakhir tidak juga diberikan atau dipinjamkan, maka dikeluarkan surat peringatan kedua.
Jadi dalam jangka waktu 1 bulan nanti kita akan melihat kalau pemeriksaan itu pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan lengkap 1 bulan ini kita jadikan acuan bahwa kalau ini terlampaui maka ada dua keadaan. Jadi waktu wajib pajak menyerahkan seluruhnya, maka kita bikinkan berita acara pemenuhan seluruh data dan dokumen atau catatan yang dipinjam. Tapi bila mana hanya sebagian atau bahkan tidak ada yang dipinjamkan sama sekali, maka dibuat juga berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman dan dilampiri dengan buku catatan atau data dokumen yang belum dipinjamkan wajib pajak secara rinci. Jadi kalau wajib pajak hanya meminjamkan sebagian atau bahkan tidak sama sekali, tetap harus dibikinkan berita acara apa yang tidak dipinjamkan atau tidak ditunjukkan oleh wajib pajak. Nanti itu akan jadi dasar untuk melakukan penentuan langkah selanjutnya oleh pemeriksa, yaitu pengujian atas data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Ini kita bypass, jadi pada saat WPOP atau badan itu tidak menyerahkan data atau dokumennya atau sebagian saja yang diserahkan, maka penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan dengan berbagai metode atau teknik yang ada di audit plan atau perencanaan audit program, karena audit program itu terkait dengan metode, teknik, dan prosedur. Kemudian kalau terkait dengan badan, penghasilan kena pajak juga dapat dihitung secara jabatan. Jadi ini terkait dengan peminjaman data dan dokumen. Jadi teman-teman nanti pada saat bekerja dan kemudian perusahaannya terkena pemeriksaan pajak, maka hati-hati dengan data atau dokumen yang diminta oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan, dalam konteks bahwa sebisa mungkin serahkan saja maksimal. Karena kadang WP atau dari pihak yang diperiksa ini tidak menyerahkan atau hanya sebagian saja yang diserahkan, dan parahnya sering terjadi itu justru berbeda dengan laporan yang sudah mereka sampaikan di SPT tahunan mereka atau SPT yang sedang diperiksa oleh pemeriksa, sehingga nantinya hasil pemeriksaan itu akan menghasilkan ketetapan pajak yang besarnya cukup signifikan, sehingga mereka terkaget-kaget pada akhirnya, padahal sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran tadi. Baik, berikutnya ini. Ini adalah poin krusial kenapa pada saat wajib pajak hanya meminjamkan sebagian atau bahkan tidak meminjamkan sama sekali pembukuannya tadi, tetap harus dibikinkan berita acara oleh pemeriksa. Karena biasanya wajib pajak akan menggunakan itu untuk mengakali nanti. Jadi pada saat produk pemeriksaan itu keluar, surat ketetapan pajak, dia akan mengajukan keberatan. Jadi pada saat mengajukan keberatan itu alasannya biasanya banyak yang dibuat-buat dalam konteks bahwa pemeriksa nggak ngasih saya waktu. Itulah makanya tadi saya sampaikan bahwa jangka waktu ini harus rigid, diikuti oleh pemeriksa dan dibuatkan berita acaranya. Jadi apa saja yang tidak dipenuhi wajib pajak dan apa saja yang dipenuhi wajib pajak perlu dibuatkan berita acaranya. Karena apa? Nanti pada saat wajib pajak mengajukan keberatan dengan alasan yang dibuat-buat tadi, itu sudah dikunci dengan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang KUP, yang bunyinya adalah pembukuan, catatan, data, informasi, atau apapun yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, ya kan? Selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh wajib pajak dari pihak ketiga, jadi yang klausul pertama ini, apapun yang namanya yang sudah diminta oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan yang tidak diberikan, itu yang poin biru pertama ini, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh wajib pajak dari pihak ketiga, yang dimaksud dengan selain yang belum diperoleh pihak ketiga ini mungkin pada saat pemeriksaan itu wajib pajak datanya sedang ada di bank. Kemudian wajib pajak meminta ke bank
tapi banknya belum memberikan atau menyampaikan ke wajib pajak, sehingga wajib pajak tergantung dari pihak bank tentunya kan untuk memenuhi permintaan pemeriksa. Maka data yang sifatnya seperti ini yang belum diserahkan itu masih bisa kita pertimbangkan pada saat proses keberatan. Jadi pembukuan atau catatan apapun yang sudah pernah dipinjam oleh pemeriksa tapi tidak diserahkan, maka pada saat dia melakukan keberatan, data atau informasi tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Ini kan berarti kan ketahuan bahwa wajib pajak itu sebenarnya cheating dia. Memang tidak mau memberikan datanya dari awal, kecuali data yang memang tadi itu, yang ada di pihak ketiga yang di luar kewenangannya wajib pajak. Jadi ini yang dikunci dengan pasal 26A ayat 4 tadi, kenapa setiap peminjaman buku, catatan, dan dokumen itu harus dibuatkan berita acara terpenuhi atau tidaknya. Sehingga keputusan atas keberatan wajib pajak apabila itu memang menyangkut kesalahannya dia atau cheatingnya wajib pajak, kelicikannya dia tidak menyampaikan data dan dokumen, itu bisa langsung dikunci sehingga keberatannya ditolak. Biasanya seperti itu karena itu menyangkut akal-akalannya wajib pajak saja. Pasal 26A ayat 4. Berikutnya, nah ini, penetapan secara jabatan. Apa maksudnya penetapan secara jabatan itu? Di pasal 12 ayat 3 KUP dikatakan, apabila Ditjen Pajak mendapatkan bukti, ini garis besarnya adalah bold line-nya ada di mendapatkan bukti ya. Di sini bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak itu tidak benar, maka Ditjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Di dalam memori penjelasan pasal 13.1 KUP, di pasal 13 ini terkait dengan penetapan pajak atau SKP bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sehingga Ditjen Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang, maka penghitungan akan dilakukan secara jabatan. Yang dimaksud secara jabatan ini adalah penghitungan didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari wajib pajak saja. Jadi Ditjen Pajak berwenang menggunakan semua data yang ada dari berbagai sumber untuk melakukan penetapan bila mana wajib pajak memang tidak dapat atau tidak mau menyerahkan data atau dokumen tersebut. Jadi jangan dikira bahwa wajib pajak itu aman kalau dia tidak menyerahkan dokumen, tapi penetapan tetap bisa dilakukan secara jabatan. Dan pada saat nanti wajib pajak melakukan keberatan, maka pembuktiannya ada pada wajib pajak atau beban pembuktiannya. Dia harus bisa membuktikan bahwa wajib pajak benar, Ditjen Pajak salah melakukan perhitungan dan dia yang wajib melakukan perhitungan atas hal itu atau pembuktiannya. Jadi pembuktian terbalik di dalam pajak ini adalah inilah yang dimaksud dengan pembuktian terbalik. Jadi pada saat dia memang dari awal tidak mau kooperatif, data dokumen disembunyikan, selain dikunci dengan pasal 26A ayat 4 tadi, maka penetapan bila mana diajukan keberatan harus dibuktikan wajib pajak bahwa dia benar melalui data yang ada pada dia. Itu adalah penetapan secara jabatan. Terkait dengan penolakan pemeriksaan tadi, wajib pajak ada kalanya juga menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau terkait pemeriksaan kantor, WP memenuhi panggilan namun menolak dilakukan pemeriksaan. Ini maksudnya pada saat dipanggil dia datang, tapi pada saat dikatakan mau diperiksa dia nolak karena dia tidak bersedia juga melakukan penyerahan dokumen atau bukti. Nah, di situasi yang seperti ini juga dimungkinkan. Apalagi pemeriksaan lapangan. Nah, ini yang paling sering melakukan penolakan ini di proses pemeriksaan lapangan. Jadi, pada saat dia menolak pemeriksaan lapangan, dia bisa saja menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau bahkan melarang kita untuk pemeriksa masuk ke area kantornya dia atau pabrik lokasi usahanya dia. Dalam situasi yang seperti ini, pemeriksa menyampaikan formulir yang berisi
berita acara penolakan untuk dilakukan pemeriksaan dan wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan tersebut. Tapi Pak, wajib pajaknya ini ngelawan Pak, dia nggak mau diperiksa dan nggak mau tanda tangan. Oke, silahkan. Tapi di undang-undang jelas dikatakan bahwa kalau dia tidak mau diperiksa, maka berita acara boleh dibuat oleh pemeriksa dan ditandatangani saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Minimal adalah tim pemeriksa itu sendiri. Syukur-syukur kalau ada pegawai, karyawan, atau orang di sekitaran wajib pajak yang menjadi saksi dan bersedia tanda tangan di situ. Maka kalau penolakan ini terjadi, ada dua kemungkinan. Dia akan dikeluarkan penetapan pajak secara jabatan, atau kalau memang datanya itu sangat signifikan, dan kita mencurigai itu ada pidana pajak atau ada penyelundupan pajak, maka kita usulkan pemeriksaan di permulaan untuk tujuan penyidikan. Jadi jangan dikira kalau wajib pajak itu sudah menolak diperiksa, dia akan bebas begitu saja. Kalau data kita sangat besar dan itu menyangkut kegiatan pidana, maka kita usulkan dia untuk dilakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Biasanya seperti itu. Jadi Ditjen Pajak akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penyidikan seperti yang sekarang sedang ramai itu, dilakukan penyidikan antara bea cukai, pajak, dan eh, apa itu yang PPATK. Jadi itu bisa saja kita lakukan seperti itu. Baik, ini untuk penolakan pemeriksaan. Berikutnya adalah penyegelan. Nah, ini yang ada dua kejadian yang biasanya terjadi di lapangan, yaitu menolak diperiksa dan menolak untuk petugas pajak nggak boleh masuk ke ruangan yang kita curigai. Jadi alasannya ini ada empat, sebagian besar itu ini alasan utamanya wajib pajak itu kita lakukan penyegelan. Yang pertama, tidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang yang kita curigai. WP atau wakil atau kuasa menolak memberi bantuan demi kelancaran pemeriksaan. Jadi kadang pernah kita memeriksa itu masuk ke area pertambangan, kita malah sepertinya dijebak masuk ke situ. Dan itu kalau sudah menyangkut yang seperti itu, biasanya kita langsung mundur, kita lakukan penyegelan di area tempat dilakukannya pemeriksaan. WP atau yang ketiga adalah alasan WP tidak berada di tempat, sehingga pegawainya tidak berani untuk tidak berani mengizinkan kita untuk memasuki ruang direksi, ruang komputer mereka, dan lain-lain. Untuk yang seperti ini, kita masih maklumi, tapi kita tetap akan segel ruangannya, mereka tidak boleh keluar masuk, pintunya kita pasangin segel, komputernya kita segel semua, dan pemeriksaan kita tunda sampai kepada pimpinan atau direksinya ada di tempat. Kemudian alasan yang berikutnya adalah WP tidak berada di tempat dan pihak yang mewakili wajib pajak menolak untuk memberi bantuan. Kalau sudah seperti ini biasanya karyawan atau orang-orangnya itu meninggalkan tempat. Jadi kita ditinggal sendirian di ruangan wajib pajak yang tentunya itu sangat berbahaya dan bisa jadi fitnah. Kalau ada barang hilang atau apa, yang di poin keempat ini itu akan jadi tanggung jawab kita nantinya. Maka untuk menghindari itu, ruangan kita kosongkan dan kita segel sampai kepada ada konfirmasi lanjutan dari WP. Kapan kita bisa datang ke tempat itu. Baik, salah satu tujuannya di sini adalah untuk menghindari agar barang-barang yang kita curigai itu tidak dipindahkan, dihilangkan, atau dimusnahkan, atau dirusak, atau bahkan ditukar dan dipalsukan. Sering kejadian bahwa hari ini kita datang, data dan dokumennya itu ada, besoknya mereka menyangkal bahwa dokumen itu dari kemarin memang nggak ada. Untuk hal yang seperti ini biasanya kita lakukan penyegelan. Tentunya penyegelan ini kita tetap melihat kepada situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Ini tentang penyegelan dan pembukaan segelnya dan tata caranya seperti apa. Itu bisa dipelajari oleh teman-teman. Kemudian pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen. Nah, ini tadi dilakukan sesuai dengan audit plan dan audit programnya seperti apa. Kemudian dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan.
Dari situ nanti dari kertas kerja pemeriksaan akan ada hitung-hitungannya. Teman-teman mungkin di semester kemarin sudah pernah ya bikin kertas kerja pemeriksaan dalam versi yang simpelnya. Hitung-hitungan itu menyangkut koreksi fiskal, kemudian berapa selisihnya, kemudian berapa yang menjadi dasar pengenaan pajak, karena kan ada norma dan lain-lain, sehingga nanti akan dihitung berdasarkan tarif dan ketemulah SKP yang berpotensi untuk diterbitkan oleh pemeriksa. Namun, di kondisi yang terakhir ini, yang ketiga, dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan itu biasanya akan ditutup dengan laporan sumir untuk diusulkan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tujuan penyidikan pajak. Ini kalau memang datanya itu sudah sedemikian besar, laporan keuangannya WP sudah sangat menyesatkan, data dan dokumen itu tidak ada, unsur kerugiannya negara tinggi, maka biasanya kita lakukan usulan pemeriksaan bukti permulaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak. Nah, ini terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran yang saya sampaikan di awal tadi. Apakah boleh Pak wajib pajak itu pada saat sedang diperiksa kemudian melakukan pembetulan? Boleh, tapi sifatnya bukan pembetulan, tapi pengungkapan ketidakbenaran. Ini kita mengacu kepada pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang KUP. Di situ sudah diatur sanksinya apa, bagaimana caranya, medianya seperti apa, dan yang menjadi penting di sini adalah meskipun wajib pajak sudah melakukan pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan pasal 8 ayat 4 dan ayat 3, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Dan pemeriksa akan tetap memperhitungkan pengungkapan yang dilakukan oleh wajib pajak tadi. Dan bila mana ada pajak yang sudah dibayar, maka itu juga langsung diakui sebagai kredit pajak di hasil pemeriksaan nanti. Sehingga SKP yang terbit mungkin bisa lebih kecil dari yang seharusnya dalam konteks bahwa sudah ada pembayaran atau pengungkapan dari wajib pajak, atau bahkan tidak ada lagi yang perlu dibayar, atau SKPN terbitnya surat ketetapan pajak nihil karena wajib pajak sudah mengungkapkan semuanya. Namun, ada kalanya pada saat mengungkapkan itu wajib pajak juga masih belum sepenuhnya. Maka kalau dalam proses ini SKP-nya akan tetap terbit dengan SKPKB dengan jumlah kurang bayar yang cukup besar. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran ini dengan mengacu ke pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang KUP. Nah, ini tahapan berikutnya adalah pada saat KKP sudah disusun, analisa sudah dilakukan, maka pemeriksa sudah mempunyai hasil dari pemeriksaan dia. Jadi hasil itu biasanya menyangkut seluruh jenis pajak atau all taxes jika dia pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan lengkap. Kalau terkait dengan pemeriksaan kantor itu biasanya menyangkut ketetapan apakah itu restitusi atau kurang bayar atas apa yang diminta oleh wajib pajak lewat pemeriksaan. Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini salah satu dokumen wajib yang harus disampaikan oleh pemeriksa dalam suatu proses pemeriksaan yang dasarnya ada di Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 15 tahun 2018. Jadi di sini dilakukan sekali untuk setiap SP2. Ini harus diperhatikan teman-teman bahwa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini hanya diterbitkan sekali. Jadi nggak ada setelah ada bantahan dari wajib pajak kemudian ada hasil SPHP yang kedua, ketiga, itu tidak ada. Jadi itu lingkupnya adalah di satu pemeriksaan atau satu SP2 penugasan dan itu hanya diterbitkan satu kali. Kalau di sini disampaikan bisa direvisi itu adalah apabila terdapat perbedaan atau ditemukan kesalahan perhitungan oleh pemeriksa pada saat dia menyusun SPHP itu. SPHP ini atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini harus dilampiri daftar temuan hasil pemeriksaan.
Maksudnya adalah biar wajib pajak tahu kesalahannya ada di mana, kurang bayarnya ada di mana, sehingga wajib pajak juga bisa melakukan cross check atas data internal mereka sendiri. Jadi itu fungsinya adalah untuk memberitahukan ke wajib pajak, ini loh kamu yang tidak ada, ini yang kamu kurang dan lain-lainnya, sehingga wajib pajak bisa ngecek di dalam pembukuannya dia. Jadi untuk format ada dalam ketentuan dan tata cara pemeriksaan. Jadi ini kalau dikatakan tadi revisi SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu bisa dilakukan dalam hal terdapat data baru yang ditemukan setelah penyampaian SPHP, misalnya data hasil konfirmasi pihak ketiga. Itu tadi yang saya sampaikan sesuai pasal 26A ayat 4 tadi, apabila konfirmasi pihak ketiga baru diperoleh wajib pajak setelah SPHP disampaikan, maka itu bisa kita pakai sebagai dasar untuk mengeluarkan SPHP revisi. Terus kemudian syarat yang kedua, revisi itu bisa dilakukan sepanjang undangan pembahasan akhir belum dikirimkan kepada wajib pajak. Ini biasanya jaraknya adalah 3 hari setelah SPHP, 7 hari, nanti ada di belakang. Kemudian yang syarat ketiga, masih dalam jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jadi pemeriksa itu dituntut untuk menyelesaikan laporannya dalam waktu, kalau dia pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan lengkap itu adalah 12 bulan. 12 bulan ini artinya bahwa surat ketetapan pajak itu sudah harus diterbitkan, bukan pemeriksaannya diselesaikan, karena berbeda. Pemeriksaan selesai belum tentu surat ketetapan itu sudah diterbitkan, karena ada pembahasan, ada pengiriman, ada masalah administrasi internal, dan lain-lain. Jadi 12 bulan itu jadi jangka waktu pemeriksaan lengkap itu harus selesai. Jadi sepanjang jangka waktunya masih memenuhi di poin ketiga ini, maka revisi itu bisa dilakukan, tentunya dengan memenuhi syarat-syarat yang lain juga. Baik, ini tanggapan tertulis. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ada waktu-waktu yang perlu dicermati oleh teman-teman nanti. Berapa harinya ini. Nanti ini salah satu poin untuk ujian kita juga nanti mungkin terkait dengan berapa hari, posisi di mana, apa hak wajib pajak, seperti itu nanti ada di sini. Jadi persetujuan atau tidak setuju itu tetap diberikan hak kepada wajib pajak untuk memberikan respon atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu sendiri. Baik, yang berikutnya, setelah SPHP itu diterima oleh wajib pajak, maka setelah 7 hari tadi itu berakhir, maka undangan pembahasan akhir harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya tanggapan tertulis dari wajib pajak. Jadi setelah SPHP tadi disampaikan, ada waktu 7 hari wajib pajak untuk merespon, maka kita tunggu tanggapan tertulisnya wajib pajak atas SPHP kita itu. Setelah 7 hari itu lewat, wajib pajak misalnya merespon, maka itu akan lebih baik. Maka 3 hari setelah itu kita harus segera mengirimkan undangan pembahasan akhir. Jadi berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan sanggahan wajib pajak atau penjelasannya, wajib pajak kita undang ke kantor untuk melakukan pembahasan akhir dalam waktu 3 hari kerja terhitung sejak tanggapan dari tertulis wajib pajak itu kita terima. Namun bila mana wajib pajak tidak memberikan tanggapan, maka hari yang ke-8 setelah jangka waktu 7 hari tadi selesai, maka undangan pembahasan akhir tetap harus kita berikan juga kepada wajib pajak. Apakah responnya nanti dia datang atau tidak, itu sepenuhnya wajib pajak, tapi tentunya prosedur administratif tetap akan ada nanti untuk merespon hal itu dari kantor pajak untuk menutup laporan hasil pemeriksaannya. Oke, di sini setelah wajib pajak diundang, kita melakukan pembahasan yang saya sampaikan di awal tadi bahwa wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan
QA atau Quality Assurance. Jadi artinya pada saat dia meragukan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, maka dia bisa ngisi formulir untuk meminta dilakukan quality assurance. Jadi nanti berdasarkan pemeriksaan, berdasarkan permintaan wajib pajak tadi, kita kirimkan ke Kanwil dan nanti Kanwil akan melakukan pembahasan. Jadi hasil pembahasan itu akan kita sampaikan ke wajib pajak. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau secara pemeriksa, maka pemeriksa akan mengikuti apa yang dilakukan oleh rekomendasi dari tim quality assurance yang ada. Jadi untuk yang wajib pajak itu sendiri tetap diberikan hak untuk meminta dilakukan quality assurance dan kita akan mengikuti hasilnya. Apapun yang diputuskan oleh tim quality assurance, maka pemeriksa dan wajib pajak harus menyetujui itu. Ini kesimpulan sesuai apa? Itu semua ada di PMK 17 dan PMK 184. Yang terakhir adalah tahap terakhir penyelesaian pemeriksaan pajak. Cara penyelesaian pemeriksaan pajak itu ada dua, yaitu menghentikan pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir. Itu yang saya sampaikan tadi. Sumir ini alasannya banyak, apakah terkait dengan uh, adanya indikasi tindak pidana perpajakan atau kita usulkan bukti permulaan, atau kadang kalau WP orang pribadi pada saat dilakukan pemeriksaan, wajib pajak itu hilang atau tidak diketahui keberadaannya, atau bahkan ada yang meninggal. Itu kita lakukan penghentian pemeriksaan dengan laporan hasil pemeriksaan sumir. Kemudian kalau semua berjalan lancar, wajib pajak juga ketemu, maka yang dilakukan pemeriksa adalah pilihan kedua, yaitu membuat laporan hasil pemeriksaan. Jadi laporan hasil pemeriksaan ini dibuat setelah semua proses awalnya tadi selesai, termasuk permintaan QA dari wajib pajak. Berikutnya adalah pelaporan hasil pemeriksaan atau penyusunan LHP tadi. Jadi di sini prosedur pengujian, bukti permulaan dikumpulkan dan simpulkan, maka dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Ini adalah proses yang tadi sudah kita pelajari. Itu ditelaah oleh supervisor, kertas kerjanya, semua data, dokumen, prosedur. Balik lagi ke tadi, mereka kan punya audit program, mereka punya audit plan, itu semua akan dicocokkan di sini dengan hasil pemeriksaannya, kemudian tadi kertas kerja. Setelah oke, supervisornya, maka akan diberikan perintah untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan, sekaligus membuat nota penghitungan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Jadi, setelah semua proses ini selesai, terbit SKP STP, maka disitulah pemeriksaan itu bisa dikatakan selesai. Dan pembukuan wajib pajak harus segera dikembalikan maksimal 7 hari kerja sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Jadi harus sudah dikembalikan ke wajib pajak data dan dokumennya. Ini adalah tahap laporan hasil pemeriksaan dan pengembalian dokumen. Jadi ini pajak yang terutang sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka dia menjadi produk hukum yang dihasilkan dalam suatu proses pemeriksaan pajak oleh tim pemeriksa pajak. Oke, saya kira itu bahan kita malam ini tentang jenis pemeriksaan dan tahapan pemeriksaan pajak.
Baik, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, atau ada diskusi, silakan. Langsung di-unmute aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung. Permisi Pak, izin Ya, bertanya. dari siapa ini? Saya Puan. Oke, Kak, kameranya nggak bisa dinyalakan. Ya sebentar Pak. Ini suaranya juga jelas ya di teman-teman ya saya. Hmm, saya izin bertanya Pak. Oke. Jadi kapan ya Pak atau kondisi apa yang menyebabkan harus dilakukan pemeriksaan lapangan atau uh, harus dilakukan pemeriksaan kantor seperti itu? Oke, oke, Puan, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita melihat ke apa ini pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor ini tadi ya, ini yang saya share di teman-teman. Yang pertama itu terkait biasanya dengan ruang lingkup pemeriksaannya. Di sini tadi ada slide-nya, sebentar ya. Ini sebenarnya yang kunci utamanya ada di sini. Ini kelihatan ya di teman-teman ya, slide-nya ya. Jadi pada saat pemeriksaan atas lebih dari satu jenis pajak, kalau pemeriksaan yang sekarang itu pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan pemeriksaan all taxes. Ini biasanya pemeriksaan lapangan kalau all taxes ini. Karena apa? Karena kita harus melihat semua kenyataan yang ada di wajib pajak. Itu yang terkait dengan all taxes tadi. Itu yang kita periksa biasanya 1 tahun penuh, seluruh masa pajaknya, seluruh jenis pajaknya itu kita periksa semua. Tapi kalau terkait dengan pemeriksaan kantor atau pemeriksaan sederhana kantor, itu kan kalau teman-teman mungkin tadi yang saya sampaikan coba dipelajari pasal 17C dan pasal 17D. Di situ ada pengembalian pendahuluan untuk pengusaha tertentu atau pengusaha kriteria tertentu. Itu ada syarat-syaratnya, tapi intinya WP atau wajib pajak yang kita lakukan pemeriksaan kantor ini biasanya WP yang masuk ke dalam dua kriteria itu, atau dengan kata lain WP yang cenderung rekor pajaknya baik itu setoran ataupun laporannya selama ini adalah bagus, sehingga dia berhak untuk dapat restitusi yang dipercepat. Kalau restitusi biasanya prosesnya kan 6 bulan secara normal. Itu kita lakukan pemeriksaan cuma 1 bulan untuk mereka ini. Kenapa pemeriksaannya pemeriksaan kantor? Karena kita tidak usah melihat apa ya, tidak usah melihat kenyataan usahanya seperti apa. Karena selama ini catatannya baik-baik saja, tidak ada masalah, dan data di kita juga tidak menunjukkan adanya sesuatu yang mencurigakan bagi wajib pajak. Maka kita berikan dia pengembalian lebih awal atau pengembalian pendahuluan. Tapi nanti dia akan tetap suatu saat mungkin dia akan masuk ke dalam sampling untuk pemeriksaan lapangan. Jadi sekali waktu pengusaha-pengusaha yang sudah diberikan pengembalian pendahuluan ini bisa diperiksa dengan pemeriksaan lapangan juga. Jadi itu yang apa ya, yang selama ini kita lakukan kondisinya seperti itu. Jadi cukup jelas kira-kira Puan, gimana? Kapan pemeriksaan lapangan atau kapan pemeriksaan kantor tadi itu? Halo, masih ini ya. Jadi saya kira itu penjelasannya.
Kapan pemeriksaan lapangan, kapan pemeriksaan kantor. Nanti saya bagikan slide-nya ini, teman-teman baca lebih pelan-pelan, hati-hati, nanti akan kelihatan ketahuan nanti bedanya di mana. Tapi yang intinya adalah yang ada di uh, ini slide pemeriksaan lapangan itu apa. Kemudian yang kedua adalah ada di slide ini juga. Perhatikan aja dua slide ini sama yang ruang lingkup tadi. Nanti teman-teman akan tahu perbedaannya. Karena di sini sudah saya pisahkan, ada tahap persiapan, pelaksanaan, sampai ke pelaporan itu ada. Nanti akan ada perbedaannya di situ. Memang kalau belum pernah menjalani agak bingung, tapi clue-nya adalah kewenangan untuk mengakses data dan dokumen, kewenangan penyegelan, kemudian ruang lingkup jenis pajaknya, sama masa atau tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ada lagi? Yang hadir malam ini cuma 27 orang ya, kita ya. Baik, tadi saya kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan informasi. Tadi saya dikontak Pak Bani PJMK kita bahwa kita minggu depan Kamis itu libur ya. Nanti akan dibuatkan jadwal penggantinya. Kemudian masuk lagi tanggal 27, hari Kamis tanggal 27. Masih tetap kita online, nanti baru luring atau offline-nya kita awal Mei. Minggu pertama Mei kita sudah langsung kuliah normal di kelas setelah Lebaran. Nanti untuk pemberitahuan selanjutnya kita akan umumkan. Nanti saya juga menunggu instruksi selanjutnya dari kampus, dari PJMK untuk berikutnya nanti seperti apa. Baik, ntar saya buka dulu yang untuk absensinya ya. Ya, ya, silakan, silakan. Siapa? Faisal ya. Ya, hmm, hmm, ah, hmm, hmm, hmm. Oke. Eh, Secara prinsip kalau dinyatakan dicabut dengan itu biasanya itu akan ada peraturan revisinya. Jadi untuk yang tahun 2022 tadi dia menyesuaikan dengan kalau teman-teman ingat kemarin pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya kan, September atau Oktober ya. Tapi itu sebenarnya tidak semuanya dirubah. Nanti akan saya buatkan kalau kita ketemu di kelas saja lebih enak itu ya. Untuk aturan-aturan itu acuannya seperti apa. Jadi nanti intinya ada yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP. Sebenarnya tidak ada kerancuan, cuman memang
kalau kita melihat dari kompleksitas undang-undangnya HPP sama CIKA ini, kalau teman-teman buka kan pasti akan pusing gitu kan. Jadi undang-undang ini isinya banyak, tapi sebenarnya yang dirubah hanya beberapa pasal saja sebenarnya. Dan PP itu sebenarnya juga tidak langsung mencabut begitu saja, tapi ada bagian-bagian yang tetap berlaku sampai sekarang sebenarnya. Hanya dipindahkan gitu loh pasalnya ke PP yang terbaru. Tapi sebenarnya pasal yang lama itu sebagian besar masih ada di PP yang 74 tahun 2011 itu tadi ya. Ya, nanti coba saya bikinkan reviewnya. Ada penyandingannya sebenarnya di kita. Nanti saya bagikan ke teman-teman pada saat kita kuliah ketemu nanti untuk nambah pengetahuannya buat teman-teman. Oke, ada lagi. Terima kasih Pak Isal ya. Ya, ya ada lagi teman-teman. Ntar saya ini kan ke webnya UNER dulu. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan. Kalau sambil kita ini saya buka untuk presensi kita. Oke. Teman-teman tolong kameranya dinyalakan ya. Biar saya screenshot untuk yang akhir perkuliahan. Masih ada yang belum dinyalakan kameranya. Ada ya. Dua puluh delapan ya kita yang hadir ya. Nah, ke ini nggak bisa kelihatan ya di sini ya. Offset. Tak kirimnya aja ya. Jennifer ada Jennifer ya. Sudah saya kirim ke Jennifer. Bisa dibuat absen teman-teman atau
Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Sudah saya kirim ke Jennifer, coba teman-teman. Oke, sudah bisa pada absen. Oke, 22 sudah masuk. Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi kita ketemu lagi tanggal 27 nanti ya, hari Kamis setelah Lebaran itu ya. Tetap online kita nanti, baru awal Mei kita ketemu di kampus nanti, mulai awal Mei. Jadwal dari kampus tadi, dari Pak Bani menyampaikan kalau nanti mulai tanggal 3 ya, tanggal 3 tanggal berapa itu kita sudah ketemu di kampus. Permisi, Pak. Pas ini saya masih belum bisa login ke kampus kita, Pak. Kenapa? Tidak bisa login ke? Iya, Bapak. Dari tadi saya udah pakai dua HP masih belum bisa login. Jennifer, siapa ini tadi, Jennifer ya? Bukan? Namanya siapa yang nggak bisa login tadi? Nggak bisa absen gitu loh. Masuk itu, Pak. Bentar sudah. Tapi fail itu udah masuk ya, Pak. Siapa tadi yang belum bisa, siapa? Jennifer. Jennifer, Pak.
Jennifer sudah ini ada di sini? Baik Pak, terima kasih. Ntar saya cek lagi ya. Oh, ada kok Jennifer sudah nomor 11, urutan 11 tadi. Nah, 28 kok kita yang masuk. Saya ini ya, saya absen di sini ya. Saya sebutkan ya. Arya Septia Randoko, kemudian Adinda Wahyu, Alisa Salsabila Sekarani, Bimo Rido Putra, Dava Aulia, Dio Kusuma Dewa, Elsa Nabila, Fitra Aulia Azahra, Farah Ayu Aprizia, Ian Rusdian Saputra, Jennifer Grace Wungkana, Mas Triadi Zamin, Maulid Madani, Parmadania, Muhammad Faisal Risa, Muhammad Alen, Mutiara Tarisa, Nabilah Listiani, Wan Anjali, Safira Aska, Safrisal, Pradana, Tasya Apriyani Mustaqim, Salas Rizky Maulina, Veronica Saki, Alfean, Zufar Ramadan, Fania, Fanja Salum, Hanifa Esti Rejeki, Jessica Aprilia, yang nomor 29, Kinesia Adila Febriana. Udah saya sebut semua ya? Ada semua ya? Oke, kita udah pas 29 ini yang hadir. Baik teman-teman, kita kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah kita malam ini ya. Oke, untuk bahan nanti akan saya sampaikan ke komtingnya. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Selamat berlibur, selamat Idul Fitri dari awal. Salam untuk keluarga yang mau pulang dari ke kampung. Hati-hati, tetap jaga kesehatan. Oke, saya akhiri kita malam ini. Ada yang mau bertanya atau gimana? Udah ya, udah absen kita udah lengkap. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini untuk berkuliah atau belajar bersama-sama di pelajaran kita di pemeriksaan pajak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Hati-hati. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.